fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah mengazab mereka apabila engkau wahai Muhammad masih berada di tengah mereka. Dan tidaklah Allah mengazab mereka selama mereka masih beristighfar kepada Allah. Di dalam ayat ini sangat jelas dan tegas bagaimana Allah mengkhabarkan selamatnya mereka dari azab. Ada dua hal. Yang pertama, keberadaan Nabi Muhammad di tengah mereka sallallahu alaihi wasallam. Tetapi Nabi Muhammad sekarang telah tiada. Tersisa satu, sebab keamanan mereka dari azab selama mereka beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Ibnu Abbas, sahabat Nabi yang mulia, yang dikenal dengan turjuman Al-Quran, beliau mengatakan, kana fihim amanan, di tengah manusia ada dua keamanan. An-Nabiy sallallahu alaihi wasallam wal istighfar. Manusia akan berada dalam keamanan, selamat dari azab apabila mereka berada di kondisi satu di antara dua atau dua-duanya. Yang pertama, keberadaan Nabi Muhammad di tengah mereka, maka Allah memuliakan nabinya sehingga dimanapun Nabi Muhammad SAW itu ada di tengah mereka, maka mereka akan diselamatkan dari azab. Ini di antara bentuk kemuliaan yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad SAW. Di mana Nabi Muhammad ada, di situ Allah Azza wa Jalla tidak akan menurunkan azab di tengah mereka. Fadhahaba an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Abbas, Nabi telah tiada. Wa baqiyal istighfar. Yang tersisa tinggal satu. Sebab keamanan agar mereka tidak ditimpa dengan azab adalah al-istighfar. Surat Al-Anfal ayat 33 hendaknya dapat kita rekam baik-baik agar kita selamat dari azab. Telah banyak kampung-kampung yang diazab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam varian azab dan siksa. Musibah melanda. Maka jangan sampai kita termasuk di antara kaum yang diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dan Al-Quran telah memberikan solusi agar kita menjadi orang-orang yang selamat dari azab, yaitu selalu mengakui dosa, selalu beristighfar kepada Allah, selalu mau mengakui dosa yang kita perbuat, dan jangan pernah merasa diri ini suci dari dosa. Karena di saat manusia merasa dirinya suci dari dosa, maka itulah sifatnya iblis. Iblis ketika melakukan pelanggaran, dia tak mau mengakui kesalahannya, tak mau bertaubat kepada Allah, tak mau meminta ampunan kepada Allah. Akan tetapi bapak kita Adam alaihissalam memberikan contoh kepada kita bagaimana beliau menjadi manusia pertama yang mau mengakui dosa atas pelanggaran dan kesalahan yang telah dia perbuat. Setiap kita insya Allah mengetahui bagaimana kisah Nabi Adam. Beliau digelincirkan oleh bisikan dan rayuan iblis. Tatkala Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Adam dan istrinya Hawa, "Wala taqraba hadhihi asy-syajarah fatakuna minadh dhalimin." Allah memberikan satu peringatan kepada Adam dan istrinya Hawa.
Janganlah kalian berdua mendekati pohon yang satu ini. Karena apabila kalian mendekatinya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah tabaraka wa taala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah tabaraka wa taala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya, demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah. Atau Allah tak menginginkan kalian kekal di surga ini. Lihat rayuan yang luar biasa. Itulah sebabnya Allah melarang kalian memakan mendekati pohon ini. Maka kalau kalian berani mendekati pohon ini, kalian akan menjadi orang yang akan kekal di surga. Kalian harus berani. Engkau harus berani mendekati pohon ini agar engkau menjadi orang yang kekal di surga. Setidaknya kalian juga satu level dengan malaikat sebagai penghuni surga yang akan tetap menempati surga ini. Subhanallah. Inilah rayuan iblis kepada bapak kita Adam dan istrinya Hawa. Rayuan ini yang membuat bapak kita tergelincir, ma'asyar muslimin yang dimuliakan Allah. Lantas ketika bapak kita Adam alaihissalam jatuh dalam pelanggaran, maka Nabi Adam segera menyadari perbuatannya. Segera bertaubat kepada Allah dan mengakui kesalahannya. Dan pengakuan dosa Adam Allah abadikan dalam surat Al-A'raf ayat 23. Qala Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Qala rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Keduanya berkata, Adam dan Hawa, wahai Tuhan kami telah berbuat kezaliman atas diri kami. Sekiranya engkau tidak mengampuni kami dan menyayangi kami, merahmati kami, sungguh kami akan menjadi orang-orang yang merugi. Lanakunanna minal khasirin. Ayat ini menjadi bukti yang nyata bagaimana Adam berani mengakui kesalahannya. Dan ini yang harus kita teladani, ini yang harus kita contoh, mau mengakui kesalahan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Wahai Rabb kami, sesungguhnya kami telah menzalimi diri kami. Seandainya engkau tak mengampuni kami dan merahmati kami, niscaya kami akan menjadi orang-orang yang merugi.
Nabi Adam mengetahui hanya meminta ampunan kepada Allah, maka selamat dari kerugian. Ampunan Allah yang akan membuat mereka selamat dari kerugian, kebinasaan dan keselamatan. Mereka akan mendapatkan keselamatan dan mereka akan selamat dari kerugian, dan itu hanya ada di dalam pengakuan dosa. Oleh sebab itu, ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Bapak kita Adam telah memberikan teladan bagaimana seharusnya ketika kita jatuh dalam perbuatan dosa, bersegera mengingat Allah dan bertaubat, beristighfar. Dan inilah sifat dan kebiasaan orang-orang yang bertakwa. Allah berfirman dalam Al-Quranul Karim tentang sifat karakter orang-orang yang bertakwa. وَالَّذِينَ إِذَا فَعَلُوا فَاحِشَةً أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ ذَكَرُوا اللَّهَ فَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ. Mereka adalah orang-orang yang apabila melakukan tindakan perbuatan keji, fahisyah, أَوْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ, atau mereka berbuat kezaliman atas diri mereka, ذَكَرُوا اللَّهَ, mereka segera ingat kepada Allah, وَاسْتَغْفَرُوا لِذُنُوبِهِمْ, dan mereka bersegera meminta ampunan atas dosa-dosa mereka. Ini sifat orang yang bertakwa. Tidak menunggu waktu lama untuk segera bertaubat. Segera bertaubat, segera beristighfar. Inilah ciri khas orang-orang yang bertakwa. Jangan berlarut-larut dan menunda-nunda waktu, hari, pekan, bulan. Ketika kita jatuh dalam perbuatan kezaliman, bersegeralah untuk kembali kepada Allah. Fastaghfaru lidzunubihim. Mereka bersegera meminta ampunan, beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah mereka akan menjadi orang-orang yang selamat. Ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah. Tahukah kita apa doa yang Nabi ajarkan kepada manusia terbaik dari generasi umat ini? Siapa manusia terbaik dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Bapak Ibu. Siapa manusia yang paling terbaik dari generasi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Siapa? Abu Bakar As-Siddiq. Orang yang sangat dicintai oleh Nabi dari kalangan lelaki. Nabi SAW pernah ditanya, "Ya Rasulullah, siapa manusia yang paling kau cintai?" Kata Nabi, Aisyah. Dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Abuha, ayahnya, Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Manusia yang dicintai oleh Nabi SAW. Dan manusia ini dijamin surga. Rasul yang mengatakan alaihi salatu wassalam, Abu Bakar fil jannah. Abu Bakar surga tempatnya. Dan Abu Bakar adalah orang yang menggantikan posisi khilafah pertama setelah Nabi tiada sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau yang dipercaya oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk menggantikan posisi imam ketika Nabi sakit dan sangat berat kondisinya. Dan banyak lagi keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Jaminan surga didapat oleh Abu Bakar As-Siddiq. Manusia yang paling dicintai dari kalangan lelaki, Abu Bakar dapat. Beliau yang dipercaya oleh Nabi untuk menggantikan posisi sebagai imam dalam salat, imam al-muttaqin. Ketika Nabi berhalangan untuk memimpin salatul jamaah. Beliau yang menemani Nabi dalam hijrah. Subhanallah, beliau yang pertama kali mengimani Isra dan Mi'raj. Dan banyak lagi keistimewaan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Sehingga sepakat para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah bahwa manusia terbaik generasi umat ini setelah para nabi dan para rasul adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Tahukah kita, Abu Bakar As-Siddiq pernah satu ketika meminta diajarkan oleh Nabi satu doa untuk dibaca dalam salat. Dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim, Abu Bakar berkata,
Alimni du'aan ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan aku satu doa yang aku baca dalam salatku. Tahu apa doa yang Nabi ajarkan kepada manusia terbaik? Lihat apa kandungan doanya. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru adh-dhunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang begitu banyak. Itu doa yang Nabi ajarkan kepada Abu Bakar. Nabi mengajak Abu Bakar untuk mau mengakui kezaliman yang besar, kezaliman yang sangat banyak yang telah diperbuat. Padahal telah dijamin surga. Tetapi ketika minta diajarkan satu doa oleh Nabi SAW, yang Nabi ajarkan adalah doa pengakuan dosa. Maka Bapak Ibu hafalkan doa ini, baca dalam sholat. Inilah yang membuat Abu Bakar menjadi mulia. Selalu mengakui dosanya dalam sholat. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman dengan kezaliman yang sangat banyak. Tidak sedikit. Kezaliman yang banyak. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Ya Allah, sesungguhnya aku telah berbuat kezaliman yang begitu banyak. Wala yaghfiru dzunuba illa anta. Dan tidak ada yang dapat mengampuni dosa itu melainkan Engkau, ya Allah. Faghfirli maghfiratan min 'indik. Ampuni aku pengampunan yang ada di sisimu itu. Warhamni, rahmati aku. Innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya Engkau adalah zat yang maha pengampun dan maha penyayang. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Doa yang Nabi ajarkan kepada manusia terbaik generasi umat ini adalah doa di mana seseorang membaca doa itu kandungannya adalah pengakuan dosa, mengaku atas perbuatan kezaliman. Padahal apa kezaliman Abu Bakar? Tetapi inilah yang bisa mendatangkan kemuliaan untuknya. Itulah yang Nabi ajarkan, agar jangan sampai seseorang merasa pede, lupa bahwa dirinya sebagai hamba yang tak pernah luput dari dosa. Jangan sampai janji yang diberikan, yang dikhabarkan oleh Nabi kepadanya membuat dia lupa bahwa dia tetap makhluk yang terkadang berbuat salah, sering jatuh dalam kesalahan. Kita terkadang demikian, ma'asyur muslimin. Terkadang kita merasa hebat, kita merasa lebih baik dibandingkan orang lain. Kita merasa diri kita saleh, kita merasa diri kita adalah orang yang sangat baik dalam ibadah. Pulang haji, pulang umrah, seakan-akan yang tak berkesempatan di bawah level kita. Terkadang kita salat, terkadang kita puasa sunnah, rajin, puasa Daud. Terkadang kita salat tahajud. Kemudahan yang Allah berikan, taufik yang Allah berikan kepadanya terkadang membuat dia justru jatuh dalam kesombongan, merendahkan yang lain yang tak bisa seperti dia. Hati-hati dengan perangkap iblis. Iblis membuat seseorang yang ahli ibadah tergelincir. Dibuatnya ujub dengan perbuatannya sendiri. Hati-hati. Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan bahwa
setiap orang yang berilmu ada potensi hembusan kesombongan. Oleh karenanya beliau mengatakan, "Idza fatahallahu 'alaika bab as-siyam, fala tanzur lil muftirina nadhra tazdira." Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, apabila Allah bukakan untukmu kemudahan bisa dan mudah berpuasa sunnah, berpuasa wajib, seandainya Allah bukakan kepadamu pintu bisa mengerjakan puasa, maka jangan memandang orang yang tak berpuasa dengan pandangan yang merendahkan dan menghinakan. Wa idza fataha Allahu 'alaika babal qiyam, apabila Allah mudahkan engkau bisa mengerjakan salat qiyamul lail, salat malam, tahajud, fala tanzur lin-naimina nadhra tazdira, jangan pernah memandang orang yang tidur dengan pandangan menghinakan dan merendahkan mereka. Wa idza fataha Allahu 'alaika babal jihad, fala tanzur lil qa'idina nadhra tazdira, seandainya Allah bukakan kemudahan pintu Anda bisa berjihad di jalan Allah, maka jangan pernah memandang orang yang tak ikut berperang dengan pandangan hina dan merendahkan. Farubba na'imin wa muftirin wa qa'idin aqrabu 'ala Allah azza wa jal. Boleh jadi orang yang tidur tak berkesempatan mengerjakan salat malam, boleh jadi orang yang tak berpuasa, boleh jadi orang yang tak ikut berperang dan berjihad, itu jauh lebih mulia dibandingkan mereka yang ikut berjihad, berpuasa dan salat malam. Innaka antabita na'iman wa tusbihu nadiman khairun min antabita qa'iman wa tusbihu mu'jaba. Apa kata beliau rahimahullah? Sungguh engkau terbangun di waktu pagi dan engkau bangun dalam kondisi menyesal karena tak bisa bangun di waktu malam, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau bangun di malam hari mengerjakan qiyam, salat malam, tahajud, tetapi engkau sombong di waktu pagimu. Sungguh engkau menyesal di waktu pagi karena engkau tak terbangun mengerjakan salat di malam hari, itu jauh lebih baik dibandingkan engkau mengerjakan salat malam tetapi engkau merasa ujub di waktu pagi atas amalanmu ketika engkau melihat orang lain tak seperti Anda hebatnya. Hati-hati dengan bisikan syaitan. Fa innal ujba la yas'adu lahul amal. Karena ujub tidak akan pernah terangkat amalan kita kepada Allah. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita tidak mau mengakui dosa, disitulah terkadang permainan syaitan membuat seakan-akan kita ini bukan orang yang penuh dengan dosa. Engkau adalah orang yang hebat, engkau adalah orang yang saleh. Untuk apa engkau mengakui dosa? Untuk apa engkau bertaubat? Padahal itulah jalannya iblis. Iblis ketika menggelincirkan bapak kita Adam, tak mau sujud ketika Allah perintah kepada Adam. Dia tak mau mengakui kesalahannya, tak mau bertaubat, tak bersegera beristighfar kepada Allah. Angkuh dan sombong menjadi pilihannya. Sehingga iblis menjadi pelopor dan contoh orang-orang yang tak mau mengakui dosa. Iblis menjadi contoh bagi orang-orang yang tak mau mengakui dosa dan kesalahan. Maka lihatlah apa yang terjadi bagi mereka yang mengikuti jejak langkah iblis. Fir'aun menjadi pengekor dan pengikut iblis. Tak mau mengakui kesalahan, tak mau mengakui kekurangan, bahwa dia adalah makhluk biasa, bukan Tuhan, tetapi dia mengaku Tuhan. Ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan kalian yang maha tinggi. Tak mau mengakui dosa itu. Terus sampai ajal tiba, baru dia mau beriman kepada Rabbnya Musa.
terlambat. Menunda taubat, menunda istighfar, di saat ajal tiba baru dia mau bertaubat, terlambat. Tak lagi berkesempatan karena nyawa sudah berada di tenggorokan. Nabi SAW mengatakan, innallaha yaqbalu taubatal abdi ma lam yugharghir. Sesungguhnya Allah akan tetap menerima taubat seorang hamba selama ruhnya belum sampai di kerongkongan atau tenggorokan. Kalau sudah sampai di situ, tak ada lagi artinya taubat. Tak ada lagi arti pengakuan dosa. Oleh sebab itu, ma'asyur muslimin yang dimuliakan Allah, selalulah kita membiasakan diri untuk bertaubat dan mengakui atas kesalahan-kesalahan kita, agar kita menjadi orang yang selamat, sebagaimana Bapak kita Adam alaihissalam diterima taubatnya oleh Allah ketika dia bertaubat kepada Allah Rabbul Alamin. Ma'asyur muslimin rahimani wa rahimakumullah, doa Abu Bakar As-Siddiq yang Nabi ajarkan kepadanya hendaklah menjadi satu doa yang selalu kita baca dalam salat. Selevel Abu Bakar diajarkan doa oleh Nabi, doa yang mengandung pengakuan atas kezaliman dan dosa. Ketika Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu diajarkan doa ini, maka janganlah doa ini kita sia-siakan. Ikuti doa yang terbaik yang diajarkan oleh Nabi kepada manusia terbaik. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Baca dalam salat. Baca dalam salat ma'asyur muslimin. Di saat apa kita membaca doa itu? Boleh ketika sujud, boleh setelah tasyahud. Karena dalam salat, dua tempat inilah seseorang boleh memanjatkan doa. Dikala sujud, Rasul SAW mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu min rabbihi wa huwa sajid. Kondisi yang paling dekat seorang hamba dengan Allah ketika dia sedang sujud, maka perbanyaklah doa, kata Nabi SAW di saat sujud itu. Karena doa di kala sujud adalah doa yang besar, peluang diterima dan dikabulkannya doa. Di antara tempat seseorang membaca doa adalah ketika tasyahud, setelah selesai dari zikir tasyahud. Falyatakhayyar minad du'a ma a'jabahu. Kata Nabi SAW, apabila kalian telah selesai dari tasyahud, maka silakan kalian pilih doa apa yang kalian takjub untuk kalian panjatkan kepada Allah di sana. Maka doa ini jangan ditinggalkan. Pengakuan dosa selalu. Akui dosa kita, akui kesalahan kita. Semakin kita mengakui dosa-dosa kita, maka kita akan semakin menjadi orang yang bahagia. Saudaraku kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah siapapun yang mendapati catatan amalannya penuh dengan istighfar pada hari kiamat. Berbahagialah siapapun yang mendapati catatan amalannya penuh dengan istighfar. Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsira. Berbahagialah, beruntunglah seseorang yang mendapati catatan amalannya penuh dengan istighfar. Karena berarti akan banyak dosa-dosa yang terhapus darinya. Ketika kita nanti akan dibagikan safahat al-amal,
Ketika nanti pada hari kiamat kita akan mendapatkan laporan catatan amal yang selama kita perbuat di dunia itu. Tentu kita di situ akan berharap yang penuh adalah kebaikan. Jangan sampai yang penuh di sana adalah keburukan. Karena akan ada penimbangan amalan. Mizan, akan ada timbangan amal. Hisab, akan ada perhitungan amal. Jangan sampai yang memenuhi catatan amalan kita adalah keburukan. Maka bagaimana caranya? Hapus keburukan itu dengan istighfar. Bahkan para ulama mengatakan tidak ada yang paling disesali oleh syaitan setelah berhasil menjerumuskan anak Adam ke dalam perbuatan maksiat, melainkan istighfarnya mereka. Tidak ada yang paling disesali oleh syaitan dan iblis setelah berhasil menjerumuskan anak Adam dalam perbuatan maksiat, melainkan ketika mereka jatuh segera beristighfar. Kenapa? Berarti sia-sia usaha mereka. Sudah bersusah payah dia menggoda kita, menjerumuskan kita, ditutup dengan istighfar. Terhapus. Oleh sebab itu ahibati fillah, Rasul sallallahu alaihi wasallam beristighfar setiap hari 100 kali, dalam riwayat Imam Muslim disebutkan. Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi fi kulli yawm 100 marrah, atau kama qala Nabi alaihi salatu wassalam. Beristighfar dan bertaubat kepada Allah setiap hari 100 kali, kata Nabi alaihi salatu wassalam. Oleh sebab itu, ma'asyarul muslimin rahimani wa rahimakumullah, hendaknya setiap kita melatih diri untuk mengakui dosa dan jangan pernah menundanya. Di antara zikir yang tak boleh ditinggalkan oleh seorang muslim setiap harinya, bahkan minimal 2 kali dalam sehari, adalah sayyidul istighfar. Sayyidul istighfar yang dikatakan dan dikhabarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang membaca zikir ini di waktu sorenya, maka apabila dia meninggal di malam harinya atau sebelum datang waktu subuh, maka dia telah tercatat sebagai penghuni surga, kana min ahlil jannah. Dan barang siapa yang membacanya di waktu pagi, sayyidul istighfar, maka apabila dia wafat dan meninggal di hari itu sebelum datangnya waktu petang, maka kana min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Jam berapa Isya? Lihat berapa? 42. Baik. Kita bacakan hadis yang menerangkan tentang sayyidul istighfar. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dari sahabat yang mulia Shaddad bin Aus radhiyallahu an. Nabi bersabda, sayyidul istighfar an taqul Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana 'abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Rasulullah SAW mengatakan, man qalaha hina yusbih, barang siapa yang membacanya di waktu subuh, di waktu pagi, kemudian Allah takdirkan dia wafat di hari itu sebelum datang waktu petang, qabla an yumsi, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Allahu akbar. Wa man qalaha hina yumsi, barang siapa yang membacanya di waktu petang, dalam redaksi hadis yang lain, barang siapa yang membacanya di waktu malam, kemudian apabila Allah wafatkan, Allah takdirkan dia meninggal dunia di malam hari sebelum datang waktu subuh, qabla an yusbih,
fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Allahu akbar. Yang membacanya di waktu pagi, kemudian Allah wafatkan, ternyata dia di waktu pagi, di waktu siang, atau di hari tersebut sebelum datangnya waktu sore, maka dia telah tercatat sebagai penghuni surga. Apabila dia membacanya di waktu sore, kemudian dia Allah wafatkan di waktu malam, atau sebelum datangnya waktu subuh, kana min ahlil jannah, maka dia telah tercatat sebagai penghuni surga. Subhanallah, betapa mulianya zikir ini ma'asyal muslimin. Maka jangan sampai dilewatkan untuk selalu dibaca di setiap pagi dan petang. Ya, dua waktu ini harus menjadi waktu di mana kita mau mengakui dosa di sana. Mengapa demikian? Karena sayyidul istighfar adalah zikir di mana kita mengakui dosa-dosa kita di sana. Insyaallah akan kita lanjutkan setelah mendengarkan panggilan azan. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, rahimani wa rahimakumullah. Semoga antum selalu berada dalam lindungan Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan semoga kesehatan, keberkahan, rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala selalu meliputi Anda semuanya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, dakwah merupakan sebuah tugas bersama dari umat Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Tabaraka wa Ta'ala menyuruh kita untuk meninggikan agama Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan kemampuan yang kita miliki. Yang mampu dengan ilmunya, berdakwah dengan ilmunya. Yang mampu dengan tenaganya, berdakwah dengan tenaganya. Yang mampu menyumbangkan waktunya. Demikian juga yang mampu dengan hartanya, maka berdakwah dengan harta itu. Saudara-saudariku, para pemirsa Sil TV dimanapun Anda berada, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya mengajak Anda, pemirsa Asil TV dimanapun berada, para pencinta Asil TV dimanapun berada, untuk meringankan beban operasional yang dibutuhkan oleh Asil TV di dalam mengemban suara dakwah yang agung ini. Mari infakkan sebahagian daripada yang Allah Tabaraka wa Ta'ala mudahkan kepada kita, dari apa yang Allah rezekikan kepada kita, guna kepentingan syiar dakwah melalui media-media, di antaranya adalah Asil TV. Melalui Asil TV, sangat banyak saudara-saudari kita kaum muslimin dan muslimat yang bisa mendapatkan dakwah di bumi yang sangat jauh, di negeri yang sangat terpencil. Bahkan tidak sedikit dari mereka yang mendapatkan hidayah kepada sunnah Rasulullah SAW melalui media Asil TV yang kita cintai. Semoga apa yang antum berikan merupakan pembuka kebaikan, merupakan pembuka hidayah bagi saudara-saudari antum menuju jalan yang sesuai dengan sunnah Nabi kita tercinta SAW, sehingga di akhirat mendapatkan pahala bagaikan seorang yang di tangannya Allah Tabaraka wa Ta'ala bukakan hidayah kepada seseorang, seperti yang dikatakan Nabi kita tercinta SAW, la iyahdiyallahu bika rajulan wahidan khairun laka min humurin na'am. Sekiranya satu orang mendapatkan hidayah melalui dirimu, melalui usahamu, melalui apa yang telah engkau berikan, melalui apa yang telah engkau dakwahkan, maka itu lebih baik daripada unta merah. Sebagian para ulama mengatakan lebih baik daripada dunia dan perhiasannya. Sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, telah hadir aplikasi dakwah yang menunjang kebutuhan umat muslim dalam melaksanakan ibadah harian yang sesuai dengan tuntunan Al-Quran dan As-Sunnah. Asil App hadir dengan fitur-fitur sebagai berikut.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat, jamaah yang saya muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kita satu zikir, dan di dalam zikir ini kita diajar dan dididik dan dilatih untuk terbiasa mengakui dosa. Zikir ini dikenal dengan istilah Sayyidul Istighfar. Zikir ini disebut dengan istilah Sayyid, yang bermakna pemimpin, tuan. Sayyidul Istighfar bermakna pemimpinnya istighfar. Zikir ini memiliki kemuliaan yang telah kita dengar. Seseorang yang membacanya di waktu pagi, maka dia telah mendapatkan jaminan sebagai penghuni surga apabila dia wafat sebelum datang waktu petang. Dan apabila dia membacanya di waktu petang, maka dia mendapatkan jaminan surga apabila dia wafat sebelum datang waktu subuh. Jangan tinggalkan zikir ini. Mengapa zikir ini disebut dengan Sayyidul Istighfar? Pemimpinnya istighfar, penghulunya dan tuannya istighfar. Karena di dalam zikir ini terkandung pengakuan dosa yang begitu dalam. Rasulullah SAW mengatakan Sayyidul Istighfar adalah ketika engkau membaca Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau adalah Rabbku, la ilaha illa anta, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan engkau. Khalaqtani, engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu, dan aku berada dalam perjanjian denganmu semampuku. A'udzu bika min syarri ma sana'tu, aku berlindung kepadamu dari segala keburukan yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, aku mengakui seluruh dan setiap nikmat-nikmatmu kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku mengakui seluruh dosa-dosaku yang aku perbuat kepadamu. Faghfirli, maka ampunilah aku. Fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta, karena sesungguhnya tidak ada yang dapat mengampuni dosa kecuali engkau. Di dalam zikir ini, seseorang berani mengakui dosa dan kesalahannya. Dan inilah sifat orang yang bertanggung jawab, tidak tabrak lari, berani mengakui kesalahan, berani mengakui dosa. Ini jiwa seseorang yang gentle. Maka jiwa ini adalah jiwa yang mulia. Orang kalau berani mengakui kesalahan, ini adalah jiwa orang yang pemimpin, yang bijaksana. Maka disebut dengan Sayyidul Istighfar. Pemimpinnya, penghulunya istighfar. Maka jangan pernah kita melewatkan zikir ini, ma'asyiral muslimin. Baca zikir ini di waktu pagi ba'da subuh, di waktu petang ba'dal asar. Kalau lupa, boleh dia baca di waktu siangnya, dan boleh dia membaca di waktu malamnya, sebagaimana redaksi hadis yang lain dengan lafaz yang berbeda. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah, lihatlah bagaimana mulianya pengakuan dosa dalam lafaz zikir ini. Maka jangan sampai zikir ini luput dari kebiasaan kita. Ajarkan zikir ini kepada istri, kepada suami, kepada anak dan keluarga. Karena kita ingin mereka selamat dari api neraka. Kita ingin mereka mendapatkan jaminan surga. Apa jaminan yang lebih menggiurkan dibandingkan jaminan surga? Jaminan apa yang harus diperjuangkan oleh seorang muslim kalau bukan jaminan surga? Memang Nabi tak pernah menjamin kita sebagaimana Nabi pernah menjamin sahabatnya akan surga. Tetapi Nabi mengajarkan kita amalan-amalan
yang dengan amalan itu seseorang akan mendapatkan jaminan surga sebagaimana hadis Nabi SAW. Barang siapa yang membaca di waktu pagi, kemudian Allah wafatkan dia di siang hari atau sebelum waktu petang datang, kana min ahlil jannah, maka dia telah tercatat sebagai penghuni surga. Wa man qalaha hina yumsi, barang siapa yang membaca di waktu petang, kemudian Allah wafatkan dia di malam hari atau sebelum datang waktu subuh, fahuwa min ahlil jannah, maka dia termasuk penghuni surga. Ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, bertaubat adalah jalannya orang-orang yang selamat. Siapa di antara kita yang pernah mendengarkan kisah seorang dari kalangan Bani Israel yang telah membunuh 99 jiwa? Bagaimana Allah selamatkan dia dari dosanya yang besar. Dia telah membunuh 99 jiwa. Bukan satu orang ya ikhwan. Ada di sini yang sudah membunuh 99 jiwa? Ini brutal. Membunuh satu orang saja sudah orang menganggapnya ini orang berbahaya. Ini yang dibunuh berapa? 99. Nabi SAW menceritakan dalam hadis riwayat Imam Al-Bukhari, kana fi Bani Israel rajul qatala 99 insanan. Dahulu dari kalangan Bani Israel ada seorang yang membunuh 99 manusia. Kemudian muncul rasa penyesalannya, ingin bertaubat kepada Allah. Dia bertanya, dia datang kepada rahib, pendeta, ahli ibadah. Kemudian dia bertanya, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Hal min taubah? Maka pendeta ini mengatakan, la, tidak ada kesempatan bagimu untuk bertaubat. Engkau telah berbuat dosa yang sangat besar. Tidak ada lagi kesempatan bagi untuk bertaubat. Faqatalah, maka dibunuhlah orang ini. Genap berapa? 100. Faja'ala yas'al. Dia terus bertanya, mencari solusi, ingin memperbaiki diri, bertaubat. Maka dikatakan oleh manusia, datangilah si fulan. Diarahkan dia untuk datang kepada seorang yang berilmu, ahli ilmu. Maka dia datang kepada ahli ilmu. Kemudian dia mengatakan, apakah ada kesempatan bagiku untuk bertaubat? Maka ahli ilmu ini mengatakan, apa yang menghalangimu untuk bertaubat? Tidak ada. Segeralah engkau bertaubat. Kemudian ahli ilmu ini mengatakan kepadanya, hendaklah engkau datang ke sebuah perkampungan. Disebutkan perkampungan ini dan ini. I'ti qaryah kada wa kada. Datangilah kampung ini dan kampung ini. Maka orang yang telah membunuh 100 jiwa ini mendengarkan sarannya. Dia datang ke kampung yang telah disebutkan oleh ahli ilmu ini. Fa'adrakahul maut. Ternyata kematian datang menjemputnya sebelum dia sampai ke tempat yang akan dia tuju. Subhanallah. Maka ketika dia wafat di tengah jalan, maka datanglah malaikat azab dan malaikat rahmat memperebutkan jiwa orang ini. Malaikat azab mengatakan, dia jatahku. Dia adalah orang yang telah melakukan kejahatan. Malaikat rahmat mengatakan, tidak, dia jatahku. Dia hendak bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Malaikat azab mengatakan, dia belum sampai ke tempat tujuannya. Maka berselisihlah antara malaikat azab dan malaikat rahmat memperebutkan jiwa orang ini. Maka Allah utus malaikat yang ketiga dalam bentuk manusia yang menengahi perselisihan dua malaikat ini. Maka malaikat yang ketiga mengatakan, silakan kalian ukur ke tempat mana yang dia lebih mendekatinya. Apakah ke tempat yang akan dia tuju lebih dekat, atau ke tempat tinggal yang sebelumnya lebih dekat? Maka setelah diukur ternyata dia lebih dekat ke tempat yang akan dia tuju, maka dia diambil oleh malaikat rahmat. Subhanallah. Ma'asyil muslimin, lihatlah, taubat menyelamatkan seseorang. Sebanyak apapun dosa manusia, ma'asyil muslimin, tetapi selama dia bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mengakui dosanya, Allah tak peduli. Allah tak peduli sebanyak apapun dosa-dosa hambanya. Oleh karenanya, di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Nabi SAW mengatakan, Allah berfirman, Ya ibna Adam, innaka ma da'awtani wa rajawtani ghafartu laka ala ma kana fika wa la ubali. Allah mengatakan, wahai anak Adam,
seandainya engkau berdoa kepadaku, engkau berharap kepadaku, aku akan ampuni apa yang telah menimpamu, dan aku tak peduli sebanyak apapun dosa-dosamu. Ya bena Adam, lau balagat dhunubuka anana sama' thumma astaghfartani ghafartu laka wala ubali. Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya dosa-dosamu telah sampai kepada langit yang paling tinggi, engkau penuh dengan dosa, kemudian engkau meminta ampunan kepadaku, maka aku akan ampuni dosamu dan aku tak peduli berapa banyak dosa-dosamu. Ya bena Adam, innaka law ataitani biqurabil ardi khataya thumma laqitani la tusyrik bi syai'a la ataituka biqurabiha maghfirah. Allah mengatakan, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, wahai anak Adam, seandainya engkau mendatangiku membawa dosa sepenuh bumi, dan engkau mendatangiku tidak mempersekutukanku sedikit pun, niscaya aku akan datang sepenuh bumi berupa ampunan untukmu. Subhanallah. Ahibati fillah, hendaklah kita menjadi orang-orang yang selalu datang kepada Allah Azza wa Jalla. Dan jangan merasa bahwa Anda berputus asa karena banyaknya dosa. Allah Subhanahu wa ta'ala tak pernah peduli betapa banyaknya dosa yang kita perbuat. Tetapi kita harus datang selalu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyil muslimin, Allah sangat bangga dengan orang-orang yang bertaubat. Allah sangat bahagia ketika mendapati hambanya yang bertaubat kepadanya. Kita harus menyadari bahwa ketika kita bertaubat, maka itu sebuah kebahagiaan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi SAW bersumpah, walladzi nafsi biyadih, demi jiwaku yang ada di tangan Allah, lau lam tudhnibu, seandainya kalian tidak berbuat dosa, la dhahaballahu bikum, niscaya Allah akan membinasakan kalian, wala jaa biqaumin yudhnibun, dan Allah akan mendatangkan satu kaum yang mereka berbuat dosa, fayastaghfirunallaha fayaghfirullahu lahum, kemudian setelah mereka jatuh dalam perbuatan dosa, mereka segera beristighfar, meminta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, dan Allah segera memberikan ampunan itu kepada mereka. Subhanallah. Dengarkan hadis ini baik-baik dan cermati, ma'asyil muslimin. Allah sangat senang dengan hambanya yang beristighfar. Sampai-sampai Nabi mengatakan, seandainya kalian tak jatuh dalam perbuatan dosa, laulam tudhnibu, kalaulah seandainya kalian tak berbuat dosa, Allah akan binasakan kalian. Dan Allah akan datangkan satu generasi yang mereka jatuh dalam perbuatan dosa. Kemudian di balik dosa yang mereka lakukan, mereka segera beristighfar kepada Allah, dan Allah akan segera memberikan ampunan itu kepada mereka. Lihat, saking bahagianya Allah kepada orang-orang yang bertaubat, beristighfar, sampai-sampai kalaulah seandainya ada kaum yang tak jatuh dalam perbuatan dosa dan mereka tak beristighfar, Allah lebih suka dengan mereka yang jatuh dalam perbuatan dosa tetapi mereka beristighfar, segera bertaubat kepada Allah Azza wa Jal, dan Allah akan berikan ampunan itu kepada mereka. Saking senangnya Allah kepada orang-orang yang bertaubat. Dalam redaksi hadis yang lain, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah, Nabi SAW menceritakan tentang seseorang yang kehilangan untanya di saat melakukan perjalanan safar. Seseorang yang sedang bersafar menaiki untanya dan melekat di unta itu seluruh perbekalannya, kebutuhannya selama perjalanan safar. Namun apa yang terjadi? Ketika dia menggantungkan semua harapannya di tunggangan itu, unta yang dia naiki, bekal yang dia siapkan, dia bergantung kepada itu dalam melakukan perjalanan yang panjang. Namun satu ketika, di saat dia beristirahat di tengah gurun pasir, ternyata ketika dia terbangun tak mendapati untanya hilang. Dia tak mendapati untanya telah hilang. Dan semua kebutuhannya, makanannya, minumannya, semua yang melekat di unta itu hilang. Tinggallah dia seorang diri. Dia mencari unta itu ke sana dan ke sini. Namun ternyata tak dia mendapatinya.
Tak kunjung dia mendapatinya. Sehingga keputusasaan memenuhi dadanya. Seakan-akan kematian telah dekat, ajalnya telah menjadi satu hal yang akan mendatanginya. Hilanglah harapan dalam menjalani kehidupan itu. Namun apalah usaha yang telah dilakukan olehnya, namun tetap tidak mendatangkan hasil. Akhirnya tertidurlah dia setelah letih dan capek mencari untanya kembali. Namun apa yang terjadi? Di saat dia terbangun, unta itu berada di hadapan kedua matanya. Bahagianya begitu besar, sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, hilanglah keputusasaan dari kematian yang ada di hadapannya. Betapa bahagianya dia, karena dia hanya bergantung kepada untanya yang menjadi tunggangannya. Dia hanya bergantung kepada bekal yang telah dia siapkan selama perjalanan yang panjang. Dia seorang diri di tengah gurun pasir. Apa yang bisa dia harapkan tanpa untanya? Bahagia yang begitu besar memenuhi dadanya. Ternyata kebahagiaan dia dari hilang untanya dan kembali mendapatkan untanya tidak melebihi bahagianya Allah kepada hambanya yang bertaubat. Ma'asyil muslimin, Allah lebih bahagia kepada hambanya yang bertaubat, kata Nabi SAW, dibandingkan seseorang yang bahagia di saat kehilangan untanya dan dia kembali mendapatkan untanya yang hilang itu. Allahu Akbar. Jadi ketika kita bertaubat, itulah kebahagiaan Allah kepada hambanya. Allah sangat bangga dengan hambanya yang kembali kepadanya. Oleh sebab itu, ma'asyil muslimin, rahimani wa rahimakumullah, beristighfar dan bertaubat ini sangat banyak faidahnya. Sangat banyak sekali keistimewaannya. Di antara keistimewaan istighfar yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dalam surat Nuh, فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا إلى آخر الآية. Nabi Nuh ketika mendakwahi kaumnya, Nabi Nuh mengajak kaumnya untuk beristighfar kepada Allah. Ketahuilah tidak ada seorang pun Nabi, melainkan semuanya mengajak umatnya untuk bertaubat dan kembali kepada Allah. Tidak ada seorang Nabi, melainkan semuanya mengajak kaumnya untuk segera mengakui dosa mereka dan beristighfar kepada Allah Azza wa Jalla. Nabi Nuh, Allah abadikan dalam Al-Quran bagaimana dakwahnya kepada kaumnya. Beliau mengajak kaumnya untuk beristighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Hendaklah kalian beristighfar, mintalah ampunan kepada Tuhan kalian, sesungguhnya Allah Maha Pengampun. Niscaya Allah akan mengirimkan kepada kalian hujan yang sangat lebat sebagai rahmatnya. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara wa yumdidukum bi amwal. Niscaya Allah akan limpahkan harta kalian. Allah akan memperbanyak harta kalian dengan istighfar itu. Wa yumdidukum bi amwalin wa banin. Niscaya Allah akan limpahkan anak dan keturunan untuk kalian. Allahu Akbar. Lihat dalam Al-Quran surat Nuh. Beristighfar di antara sebab datangnya hujan. Beristighfar di antara usaha seseorang untuk memiliki anak dan keturunan. Di antara keistimewaan istighfar, di mana istighfar bisa mendatangkan harta yang berlimpah. Oleh sebab itu dalam hadis yang lain, Nabi SAW juga mengatakan, Man aktharal istighfar ja'alallahu lahu min kulli hammin faraja. Barang siapa yang memperbanyak istighfar, maka Allah akan menjadikan setiap kegelisahannya jalan keluar. Wa min kulli dhikin makhraja. Dan setiap masalah dan himpitan dalam kehidupannya akan terselesaikan. Wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Dan Allah akan mengkaruniakan rezeki dari jalan yang tidak dia sangka-sangka. Hadis ini sahih, diriwayatkan oleh Imam Hakim dalam kitabnya Al-Mustadrak. Ma'asyal muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Sesungguhnya beristighfar itu adalah obat dan penawar. Setiap penyakit obatnya adalah istighfar. Al-Imam Qatadah rahimahullah, beliau mengatakan,
Inna hadzal Qur'an yadullukum ala da'ikum wa dawaikum. Sesungguhnya Al-Quran ini akan menunjukkan kalian kepada penyakit dan penawarnya. Al-Quran akan menjadi petunjuk bagi kalian tentang masalah penyakit dan obatnya. Fa amma da'ukum fadzunub. Adapun penyakit kalian, maka dia adalah dosa. Wa amma dawa'ukum fal istighfar. Adapun penawarnya, maka dia adalah istighfar. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, akthiru minal istighfar. Perbanyaklah kalian dari beristighfar. Fi buyutikum, di rumah kalian perbanyak istighfar. Wa ala mawaidikum, di tempat-tempat kalian. Wa fi turuqikum, di jalan-jalan perbanyak istighfar. Wa fi aswaqikum, di pasar-pasar perbanyaklah kalian beristighfar. Wa fi majalisikum, di majelis-majelis kalian perbanyak istighfar. Ainama kuntum, dimanapun kalian berada, fa innakum ma tadruna mata tanzilul maghfirah, karena kalian tak pernah tahu di mana akan turun ampunan itu. Maka istighfar dimanapun kalian berada, di rumah kalian, di jalan-jalan, di pasar-pasar, di majelis-majelis, perbanyak beristighfar, karena kalian tak mengetahui di mana kalian akan mendapatkan ampunan Allah itu. Oleh karenanya, ma'asyil muslimin yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, tidaklah seorang muslim memperbanyak istighfar, melainkan dia akan berbahagia ketika mendapatkan catatan amalannya dipenuhi dengan istighfar. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara sifat ulul albab, sifat-sifat yang dikatakan Allah mereka orang-orang yang cerdas. Siapa orang yang cerdas itu? Di antara sifat orang yang dikatakan ulul albab adalah mereka yang beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surat Ali Imran ayat 190, Allah menyebutkan, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatin li ulil albab. Sesungguhnya di dalam penciptaan langit dan bumi, pergantian malam dan siang adalah tanda-tanda kekuasaan Allah bagi mereka orang-orang yang berakal, orang-orang yang cerdas. Siapa mereka orang-orang yang cerdas? Di antara sifat-sifat orang yang cerdas yang Allah sebutkan di ayat-ayat berikutnya, di antaranya ayat 193, Rabbana innana sami'na munadiyan yunadi lil iman an aminu bi rabbikum fa amanna Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Di antara ciri-ciri orang yang cerdas adalah mereka yang selalu beristighfar dan mengatakan Rabbana faghfir lana dhunubana. Wahai Tuhan kami, ampunilah dosa-dosa kami. Wa kaffir 'anna sayyi'atina, ampuni kesalahan-kesalahan kami. Wa tawaffana ma'al abrar, dan wafatkan kami bersama orang-orang yang baik. Inilah ucapan orang-orang yang ulul albab, ucapan orang-orang yang cerdas. Maka orang-orang yang cerdas adalah orang-orang yang selalu beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, ma'asyil muslimin, jadikan pengakuan dosa agenda rutin kita setiap hari. Jangan mengikuti jejak langkah iblis yang selalu enggan dan menunda-nunda istighfar dan bertaubat. Karena kita tidak tahu kapan ajal menjemput kita. Oleh sebab itu, hendaklah setiap kita mengambil pelajaran bagaimana umat-umat terdahulu mereka tidak mau mengakui kesalahan-kesalahan mereka sehingga mereka dibinasakan oleh Allah. Tetapi ketika mereka mengakui dosa mereka, merekalah orang-orang yang diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai di sini ma'asyil muslimin pembahasan yang bisa kita uraikan. Semoga ilmu yang kita sampaikan ini menjadi ilmu yang bermanfaat, dan hendaklah ilmu yang telah kita dapatkan kita berusaha untuk mengamalkannya. Zikir, doa yang telah Nabi ajarkan, semoga betul-betul kita praktekkan dalam keseharian kita sehingga betul-betul menjadi ilmu yang berharga, ilmu yang bermanfaat dari apa yang kita dapatkan di majelis ini. Semoga bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassallallahu wasallam
ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Baik. Dari mana? Dari Pekanbaru. Tunggu saya datang ke Pekanbaru. Ini haknya orang sini. Baik, silakan. Fadhal. Apakah dengan berzikir yang diampuni hanya dosa-dosa kecil saja? Baik, barakallahu fikum. Ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah. Setiap amal saleh otomatis menghapuskan dosa. Innal hasanat yudhhibna sayyi'at. Nabi SAW menerangkan dalam hadis, demikian juga Al-Quranul Karim menerangkan bahwa setiap kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan dan dosa. Setiap kebaikan, salat, berwudu, menggugurkan dosa. Bahkan makan pun bisa menggugurkan dosa. Bisa atau tidak? Makan bisa menjadi sarana berguguran dosa-dosa kita. Ketika kapan? Ketika kita selesai makan membaca doa. Apa doanya? Doa yang dikhabarkan Nabi SAW. Tidaklah seorang makan kemudian dia membaca zikir ini, melainkan Allah akan ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Masya Allah. Dia membaca doa apa? Alhamdulillahilladzi at'amani hadha at-ta'ama wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Kata Nabi SAW, tidaklah seorang muslim makan dari satu makanan, la ya'kulu aklatan, kemudian dia membaca zikir itu, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosa yang telah lalu. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, melainkan Allah akan ampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi makan itu, makan apabila kita olah sesuai dengan tuntunan Nabi SAW, maka dia dapat menggugurkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Tuh hafalkan doanya setelah makan. Ustadz kalau baca alhamdulillah saja boleh? Boleh. Tetapi zikir itu berkelas, ada tingkatan-tingkatannya. Ada yang pendek, ada yang panjang, dan masing-masing punya keistimewaan dan kelebihan. Ya, zikir yang kita sebutkan tadi, keistimewaannya menggugurkan dosa-dosa yang telah lalu. Subhanallah. Pakai baju bisa menjadi penggugur dosa. Kalau kita menggunakan baju, baca doa. Apa doanya? Alhamdulillahilladzi kasani. Ada yang hafal? Tak ada yang hafal? Alhamdulillahilladzi kasani hadha thawba wa razaqanihi min ghairi hawlin minni wala quwwah. Nanti diputar lagi ya videonya. Kata Nabi SAW, barang siapa yang membaca zikir ini ketika menggunakan pakaian, Allah ampunkan dosa-dosa yang telah lalu. Allahu Akbar. Jadi amalan saleh secara umum, secara global menghapuskan dosa-dosa. Tetapi dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Ya. Kalau dosa besar maka dibutuhkan taubat, dan ini pendapat jumhur, mayoritas ulama. Ya, amal saleh apapun yang kita kerjakan maka dapat menggugurkan dosa, dan dosa yang dimaksudkan adalah dosa-dosa kecil. Kalau dosa besar maka dibutuhkan cara yang khusus, yaitu bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bissawab. Ini di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya Ustaz, apakah boleh berdoa dalam sujud dengan menggunakan bahasa Indonesia, tidak berbahasa Arab? Jazakallahu khairan. Baik, barakallahu fiik. Ini pertanyaan bagus.
Dan pertanyaan ini diajukan kepada Syekh Abdul Razak dan para ulama yang lain. Beliau mengatakan, boleh seseorang membaca doa selain bahasa Arab di dalam sujud, namun terjadi silang pendapat di kalangan para ulama. Sebagian mengatakan kalau dia ingin membaca doa dengan bahasa selain Arab, jadikan di salat sunnah saja, bukan di salat fardu. Karena ketentuan salat fardu lebih ketat dibandingkan salat sunnah. Dan ini yang lebih aman. Kalau memang betul-betul dia ingin baca doa pakai bahasa Indonesia. Ya. Kalau pengen pakai bahasa Arab, maka belajar dulu bahasa Arab. Baik. Kalau seandainya dia ingin juga membacanya menggunakan bahasa Indonesia dalam salat fardu, maka Syekh Abdul Razak mengatakan boleh berdasarkan keumuman dalil. Berdasarkan keumuman dalil, Nabi mengatakan perbanyaklah doa di saat sujud. Dan Nabi tidak menyebutkan dan mengkaitkan apakah bahasa Arab atau selain bahasa Arab. Umum, mutlak. Sehingga sebagian ulama mengatakan boleh, baik di salat fardu maupun salat sunnah. Akan tetapi wallahu a'lam bishawab, yang lebih aman pendapat yang pertama. Kalau memang dia betul-betul tak bisa menggunakan bahasa Arab, ya, maka kalau dia tetap ingin bahasa Indonesia, jadikan di salat sunnah, karena sifat salat sunnah itu lebih fleksibel dibandingkan salat fardu yang sifatnya lebih ketat. Dari mana tahunya ketentuan itu? Dari beberapa poin yang disebutkan dan diterangkan oleh Nabi SAW. Di antaranya salat fardu itu wajib berdiri pelaksanaannya bagi yang mampu. Tak sah kalau duduk bagi mereka yang mampu berdiri. Tidak hanya dengan salat sunnah. Salat sunnah boleh berdiri, boleh duduk. Ya, bagi yang mampu berdiri tetap boleh duduk. Salat sunnah, dan itu dilakukan Nabi SAW, menunjukkan bahwa salat sunnah lebih fleksibel, lebih bebas, tidak ketat dibandingkan salat fardu. Sehingga apabila dia ingin membaca dengan bahasa Indonesia di saat sujud, maka jadikan di salat sunnah, maka itu lebih aman dibandingkan dia menjadikannya dalam salat fardu. Kepada pendapat ini saya lebih menguatkannya. Akan tetapi yang lebih baik adalah menggunakan bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau kita lihat dari awal salat takbir sampai salam semuanya menggunakan bahasa Arab. Nah, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya Ustaz, setiap kesulitan cobaan yang kita rasakan saat sekarang ini, apakah ada kaitannya dengan dosa yang dilakukan oleh orang tua kita pada waktu dulu-dulunya? Kalau kata orang sekarang itu karma. Mohon penjelasannya Ustaz, syukran. Baik. Apakah dosa orang tua ditanggung oleh orang lain? Allah berfirman, wala taziru waziratu wizra ukhra. Pada asalnya tidak. Allah berfirman dalam Al-Quran, wala taziru waziratun wizra ukhra. Dan tidaklah menanggung dosa dari dosa orang lain. Tidaklah seseorang itu menanggung dosa dari dosa orang lain, kecuali memang dia yang mengajarkannya keburukan, diajarkan kepada orang lain, maka dia akan menanggung dosa orang lain. Kalau seandainya orang tua kita mengajarkan kita mencuri, mengajarkan kita keburukan, ya, maka ketika musibah datang, ya boleh jadi karena turun temurun dia wariskan, ya, kemahiran dalam mencuri seperti apa, ya, maka ini yang dikhawatirkan. Tetapi pada asalnya tidak. Ya, setiap orang yang melakukan tindakan maka dia sendiri yang akan bertanggung jawabkannya. Baik. Musibah yang datang tidak berarti bahwa itu tanda murka Allah kepada dia. Perlu kita ketahui ma'asyal muslimin yang dimuliakan Allah, bahwa di antara tanda cinta Allah kepada hambanya, Allah akan uji dia dengan musibah. Innallaha idza ahabba 'abdan ibtalah. Allah apabila mencintai hambanya, Allah akan uji hamba itu. Jadi justru musibah itu tanda Allah cinta kepada dia. Oleh karenanya,
Siapa manusia yang paling besar ujiannya? Para nabi, al-anbiya, thumma al-amthalu fal-amthal, kata Nabi SAW. Ibtalahumullahu biqadri imanih. Allah menguji hambanya sesuai dengan kadar keimanannya. Fa in kana fi imanihi quwwah wa salabah. Apabila seseorang dalam keimanannya memiliki kekuatan, tebal imannya, semakin besar pula ujiannya. Musibahnya semakin berat. Lihat bagaimana Nabi Syuaib, lihat bagaimana ujian Nabi Muhammad SAW, ditimpa batu oleh kaumnya ketika berdakwah, diusir dari kota Mekah. Apa itu bukan ujian? Ujian. Apakah kita mengatakan Nabi SAW punya banyak dosa makanya diuji? La, itu tanda Allah cinta kepada hambanya. Ya, makanya kita kalau mau naik kelas itu ada ujian dulu. Mau naik kelas 2 ujian dulu, mau naik kelas 3 ujian dulu. Jadi ujian itu untuk meningkatkan kadar keimanan, meningkatkan diri kita dalam kemuliaan. Ya, orang yang mau dapat gelar S1 dia harus berjuang mati-matian. Mau dapat gelar S2 dia harus berjuang, ujian, bikin ini, bikin itu, tesis, bikin bahas, bikin ini. Baik, maka tanda kecintaan Allah, Allah akan timpakan satu musibah kepada dia. Kalau dia bersabar, maka itu akan mengangkat derajat dia. Nah, wallahu a'lam bissawab. Tidak bisa kita katakan secara mutlak bahwa itu akibat dosa orang tua kita. Wallahu a'lam bissawab. Cara keluar dari dosa yang telah kita perbuat, yaitu dosa riba. Bagaimana caranya Ustadz? Mohon pencerahannya. Taib. Dosa riba termasuk dosa yang sangat besar. Ya. Apa riba itu? Kullu qardhin jarra naf'an fahuwa riba. Setiap pinjaman yang diharapkan bisa mendatangkan manfaat bagi yang memberikan pinjaman, maka itu adalah riba. Saya berikan engkau pinjaman tapi bayar nanti lebih ke saya ya. Saya kasih pinjaman 10.000 bayar 12.000. Bunga, itu riba. Hati-hati dengan riba. Ya. Dan cabang-cabang riba itu banyak. Yang paling banyak beredar di kampung itu gadai. Dia menggadaikan tanah untuk mendapatkan pinjaman. Nah, yang memberikan pinjaman itu menggunakan harta yang digadaikan, tidak boleh. Digadaikanlah tanah, diambil manfaat tanah itu, digarap tanah itu, ditanam, diambil nanti manfaatnya oleh siapa? Oleh yang memberikan pinjaman. Tidak boleh. Itu riba. Setiap memberikan pinjaman dengan harapan mendapatkan manfaat yang balik ke dia, itu adalah riba. Aku berikan kau pinjaman, tapi tanah engkau saya garap ya, buat saya, riba. Tak boleh. Dan banyak lagi cabang-cabang riba itu. Dan riba itu dosa yang sangat besar. Allah mengumumkan perang kepada mereka yang makan riba. Transaksi riba. Ya, Ustadz, saya enggak meminjam yang mengandung bunga, tetapi saya hanya beli barang. Iya, tapi konsepnya konsep riba. Beli barang kredit. Tetapi kalau ada keterlambatan, dia harus menambah biaya lain, biaya keterlambatan di luar dari biaya pokok. Itu riba. Dia menyepakatinya, itu telah dikatakan dia telah bertransaksi riba. Dan orang yang bertransaksi riba, kata Allah dalam Al-Quran, la yatakhabbatu syaitan, dia tidak akan dibangkitkan pada hari kiamat, kecuali dibangkitkan pada hari kiamat seperti orang yang kesurupan syaitan. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu. Naam. Alladzina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladhi yatakhabbathu syaitanu minal mas. Nah, orang yang makan riba,
mereka kelak pada hari kiamat dibangkitkan seperti orang yang kesurupan syaitan. Na'udzubillah min dzalik.